Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menseminarkan hasil kerja praktek saya yang berjudul Analisa Kegagalan Operasional Filter Solenoid PLTA Meninjau. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Yohanes selaku pembimbing kerja praktek, di mana yang telah membimbing kami selama kerja praktek berlangsung. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan dan abang-abang yang telah bersedia menjadi audiens pada seminar saya kali ini. Baiklah, langsung saja saya mulai seminarnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, NIM 1707 122965, jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Riau. Latar belakang, kerja praktek merupakan mata kuliah praktikum wajib bagi mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Riau, di mana kerja praktek merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Peralatan utama dari PLTA Meninjau meliputi turbin, generator solenoid, main transformator. Peralatan-peralatan tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga apabila salah satu peralatan tidak aktif atau mengalami gangguan, maka kinerja sistem juga akan terganggu. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar baik konsumen maupun bagi perusahaan. Oleh karena itu kelancaran operasi serta kendala sistem menjadi syarat mutlak dari suatu sistem tenaga listrik agar dapat membangkitkan dan menyalurkan tenaga listrik sampai konsumen. Solenoid memegang peranan penting dalam kinerja mesin turbin dalam proses kerja, di mana semua suplai oli yang akan dialirkan kepada semua sistem terlebih dahulu dialirkan menuju solenoid untuk kemudian dibagi pada sistem-sistem yang akan dioperasikan. Untuk itu, apabila terjadi kegagalan pada filter oli, maka akan berpotensi masuknya kotoran dalam sistem oli, di mana mengakibatkan terjadinya penyumbatan pada sistem saluran oli. Oleh karena itu, apabila terjadi kegagalan pada filter, harus segera dilakukan penanganan dengan melakukan pergantian filter yang baru. Manfaat dari kerja praktek yang saya dapat ambil, yang pertama, memupuk rasa kebersamaan tim terutama dalam mensukseskan suatu program kerja. Yang kedua, membantu memberikan pembekalan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan kepada mahasiswa tentang dunia kerja. Yang ketiga, memberikan pengalaman praktek kerja secara langsung dan mengetahui berbagai masalah yang timbul di lapangan saat praktek kerja dilaksanakan. Yang ketiga, saling tukar informasi di bidang teknologi dengan perkembangan pengetahuan yang terjadi di lembaga perguruan tinggi. Tujuan yang dapat saya ambil dari kerja praktek ini yang pertama adalah untuk mendapatkan pengetahuan praktis melalui pengamatan lapangan langsung, guna melengkapi pengetahuan teoritis yang telah diperoleh di lingkungan kampus agar menjadi pengetahuan yang lengkap dan utuh. Yang kedua, mengenali dengan baik sesuatu yang terjadi di lingkungan tempat pelaksanaan PKL. Yang ketiga, mengenali dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja sebagai modal mahasiswa memasuki dunia kerja nantinya. Yang keempat, mengetahui sistem hidrolik di PLTA Meninjau. Yang kelima, mengetahui tentang cara kerja solenoid. Dan yang terakhir, untuk mengetahui penyebab terjadinya kegagalan operasional pada filter solenoid di PLTA Meninjau. Rumus masalah yang dapat saya hadapi, yang pertama, membahas tentang sistem hidrolik di PLTA Meninjau. Yang kedua, membahas tentang cara kerja solenoid. Dan yang terakhir, menganalisa penyebab terjadinya kegagalan operasional pada filter solenoid. Bab 2, jalur dasar. Yang pertama, profil perusahaan, di mana visi dari PLTA Meninjau sendiri menjadi perusahaan pembangkit terkemuka dan unggul di Indonesia dengan kinerja kelas dunia bertumpu pada potensi insani. Nah, misinya yang pertama, melakukan pengelolaan pembangkitan dan penyedia tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai. Yang kedua, memastikan keamanan pasokan bahan bakar agar operasi pembangkit menjadi andal, produktif, dan ramah lingkungan dengan mengacu pada standar kinerja yang telah ditetapkan. Yang
ketiga, mengelola sumber daya dan aset perusahaan secara efisien, efektif, dan sinergi untuk menjamin pengelolaan usaha secara optimal dan memenuhi kaidah good corporate governance. Dan yang terakhir, mengembangkan bisnis penunjang ketenaga listrikan. Moto dari PLTA Malaysia sendiri adalah For Energy for a Better Life. Selanjutnya ada sistem hidrolik, di mana sistem hidrolik adalah teknologi yang memanfaatkan zat air, biasanya oli, untuk melakukan suatu gerakan segaris atau putaran. Sistem bekerja berdasarkan prinsip Pascal, yaitu jika suatu zat cair dikenakan tekanan, tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau tidak berkurang kekuatannya. Tiga unit komponen utama sistem hidrolik. Yang pertama ada unit tenaga, yang kedua unit penggerak, dan yang terakhir unit pengatur. Unit tenaga berfungsi sebagai sumber tenaga dengan liquid atau minyak hidrolik. Pada sistem ini, unit tenaga terdiri atas yang pertama ada penggerak mula, yang kedua pompa hidrolik, yang ketiga tangki hidrolik, dan terakhir kelengkapan. Yang unit penggerak adalah mengubah tenaga liquid menjadi tenaga mekanik. Sistem hidrolik aktuator dibedakan menjadi dua macam, yakni penggerak lurus, yang kedua penggerak putar. Yang ketiga ada unit pengatur. Unit pengatur berfungsi sebagai pengatur gerak sistem hidrolik. Unit biasanya dipakai dalam bentuk katup valve. Selanjutnya ada komponen-komponen utama sistem hidrolik. Yang pertama ada sump tank. Sump tank berfungsi tempat penampungan oli yang berkapasitas 2000 liter. Sump tank juga berfungsi sebagai penyimpan energi tekanan pada fluida hidrolik dengan menggunakan tekanan oli. Yang kedua ada pompa. Pompa bekerja dengan cara mengalirkan fluida melalui celah-celah antara gigi dengan dinding. Kemudian fluida dikeluarkan melalui saluran outlet karena sifat pasangan roda gigi yang selalu memiliki titik kontak. Yang ketiga ada press tank. Press tank berfungsi sebagai tempat penyimpanan fluida hidrolik untuk mengakumulasikan volume fluida pada saat sistem bekerja. Selanjutnya ada solenoid. Solenoid berfungsi sebagai tempat di mana oli akan disalurkan pada sistem yang akan bekerja. Selanjutnya ada valve control. Valve control pada sebuah sistem hidrolik berfungsi untuk mengatur besar tekanan yang digunakan. Berfungsi juga untuk mengatur arah aliran dari fluida hidrolik. Selanjutnya ada filter. Filter berfungsi sebagai tempat penyaringan oli. Untuk mengumpulkan kotoran, biasanya berupa metal pada fluida hidrolik. Yang terakhir ada pipa aliran. Pipa aliran yang digunakan untuk aliran fluida hidrolik dapat berupa pipa standar, tube, atau juga berupa hose. Selanjutnya ada solenoid. Solenoid merupakan salah satu kumparan terbuat dari kabel panjang yang didirikan secara rapat. Dalam kasus ideal, panjang kumparan kabel tak ringkah dan dibangun dengan kabel yang saling berhimpit dalam lilitannya. Prinsip kerja dari solenoid ini valve atau katup solenoida, yaitu katup listrik yang mempunyai koil sebagai penggeraknya. Di mana kerja koil mendapatkan suplai tegangan, maka koil akan berubah menjadi medan magnet sehingga menggerakkan plunger pada bagian dalamnya. Ketika plunger berpindah posisi, maka pada lubang keluaran dari solenoid valve oil akan keluar oli bertekanan yang berasal dari suplai atau service unit. Selanjutnya ada jenis valve. Yang pertama ada gate valve. Gate valve adalah katup yang digunakan untuk membuka aliran dengan cara mengangkat gerbang penutupnya yang berbentuk bulat atau persegi panjang. Yang kedua ada globe valve. Globe valve adalah jenis valve yang digunakan untuk mengatur laju aliran dari dudukannya. Yang ketiga ada valve valve. Valve valve adalah sebuah valve atau katup dengan pengontrol aliran berbentuk disk bulat seperti
bola atau belahan. Yang ketiga ada butterfly valve. Butterfly valve adalah valve yang dapat digunakan untuk mengisolasi atau mengatur aliran. Selanjutnya ada check valve. Check valve adalah yang digunakan untuk membuat aliran fluida hanya mengalir ke satu arah saja atau kalau tidak terjadi reservoir flow atau black flow. Apabila valve jenis ini dapat dijumpai pada outlet atau discharge dari core fungsi pump. Dan terakhir ada safety valve. Safety valve adalah jenis katup yang mekanismenya secara otomatis melepaskan zat dari boiler. Selanjutnya ada clogging. Clogging adalah penyumbatan pada saluran filter solenoid, di mana oli yang dialirkan pada semua sistem harus dari semua kotoran yang akan membuat kinerja dari oli tersebut. Oleh karena itu dipasanglah saringan oli yang berfungsi untuk menjadi filter dari semua kotoran yang akan masuk. Penyaring ini disebut filter solenoid. Pada oli filter solenoid, apabila filter mengalami buntu atau penyumbatan, indikator alarm akan memberikan tanda agar oli filter segera dibersihkan atau diganti dengan yang baru. Berikut adalah contoh dari apabila filter oli mengalami penyumbatan. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan kerja praktek. Yang pertama adalah mulai, yang kedua survei pendahuluan dengan melakukan wawancara, yang kedua dengan melakukan observasi objek, dan melakukan studi literatur. Dan yang selanjutnya ada identifikasi masalah dan perumusan masalah. Dan juga melakukan pengumpulan data, uji kecukupan data. Apabila data tidak kecukupan, akan kembali dengan melakukan pengumpulan data. Selanjutnya ada pengolahan data dan analisis hasil pengolahan. Selanjutnya ada bab 4, yaitu dengan pembahasan. Filter solenoid berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran agar tidak ikut bersirkulasi ke dalam sistem. Filter solenoid merupakan filter yang digunakan untuk penyaringan oli yang bertekanan, di mana terdapat 2 tabung filter pada satu alat, yang nantinya akan mempermudah proses pembersihan pada filter apabila saringan filter sudah terlalu kotor. Ada beberapa jenis filter solenoid yang dengan berbagai macam tipe dengan tekanan maksimum yang berbeda-beda. Tipe DFDK PHHC 60 LC 10 B11, di mana tekanan maksimum dari filter ini adalah 315 bar dan tekanan olinya 24-26 bar. Cara kerja solenoid yaitu ada samteng, pompa, press-tank, dan solenoid, di mana aliran oli yang akan dialirkan ke solenoid akan dialirkan dari samteng, di mana samteng di dalam penampungan oli samteng yang berjumlah dua penampung oli dengan kapasitas oli masing-masing. Operasi pompa di samteng 24-26 bar. Dari samteng akan dilanjutkan ke pompa, di mana tekanan hidrolik menggunakan pompa atau gear pump di dalam tangki penampungan oli digerakkan oleh sebuah motor yang terpasang vertikal. Di atas tangki atau samteng, tekanan oli pada gear pump adalah 24-26 bar. Selanjutnya akan ke press tank, di mana press tank ketika oli on-loading, oli didorong oleh radial piston pump melalui sebuah check valve yang berfungsi agar oli tidak kembali ke pompa pengisap melalui pressure control. Dan selanjutnya akan ke solenoid, di mana tekanan minyak dalam press tank dapat diatur secara manual oleh sebuah head control valve. Tekanan oli pada press tank dialirkan ke masing-masing solenoid, yakni untuk start 20 WCS atau water cooling system, kemudian 21 BS bypass valve. Yang selanjutnya akan ke set valve, dan yang terakhir ke inlet valve. Berikut adalah aliran oli yang akan dialirkan ke solenoid. Yang pertama ke bypass, yang kedua ke set valve, yang ketiga inlet valve, yang keempat ada grid fan locking, dan terakhir water cooling system.
Berikut adalah alur kerja solenoid, di mana aliran oli tersebut akan dari samteng tempat penampungan oli akan dipompa menuju ke press tank. Dari press tank akan dialirkan ke solenoid. Selanjutnya ada analisa. Uh, Analisa yang dapat saya ambil penyebab terjadinya kekerasan pada filter solenoid dengan melakukan pengecekan di sistem hidrolik filter meninjau. Yang pertama, saya melakukan pengecekan oli dengan melakukan pengecekan dengan tekanan oli. Yang kedua dengan jenis oli. Nah, selanjutnya akan pengecekan dengan filter, filter baru atau filter lama. Dan terakhir ada sistem hidrolik, ada something dan press tank. Pertama, saya melakukan pengecekan tekanan oli. Jika dilihat dari pressure gauge, pada pressure tank ditempatkan tekanan oli sebesar 26 bar, di mana tekanan tersebut nyatakan normal karena sesuai dengan standar tekanan yang ada di press tank. Yang kedua, saya melakukan pengecekan karakteristik jenis oli. Dari sirkulasi aliran oli yang akan dialirkan dari something menuju solenoid, oli yang digunakan adalah Satulus S2V, merupakan cairan hidrolik berkinerja tinggi dengan kontrol viskositas yang sangat baik di bawah tekanan mekanik yang berat dan berbagai suhu yang luas. Jadi, oli yang dihasilkan dari something menuju solenoid sangat safety digunakan. Selanjutnya, saya melakukan pengecekan something. Di mana tekanan oli di something 24-26 bar. Tekanan oli yang akan di mana tekanan tersebut dinyatakan normal karena sesuai dengan standar tekanan yang ada di something. Dari sirkulasi aliran oli yang akan dialirkan dari something menuju solenoid, tekanan oli yang akan dialirkan ke press tank akan dipompa menuju ke press tank. Oli dapat disirkulasikan secara otomatis dan teratur oleh pompa ke dalam tangki yang sebelumnya disaring oleh filter oli. Oleh filter agar oli tetap bersih. Kemungkinan besar penyumbatan filter solenoid ada pengaruh dari something sangat kecil, karena sebelum oli yang akan disirkulasikan ke press tank, oli terlebih dahulu disaring oleh filter yang ada di something. Selanjutnya saya melakukan pengecekan press tank, di mana tekanan oli pada press tank 24-26 bar, di mana tekanan oli tersebut dinyatakan normal atau sesuai dengan standar yang ada di sistem hidrolik. Kemungkinan besar penyumbatan di filter solenoid karena ada pengaruh dari press tank sangat besar. Karena masuknya kotoran-kotoran atau debu pada filter solenoid sangat berdampak pada sistem. Karena oli yang akan disirkulasikan ke semua sistem akan terlebih dahulu ke press tank. Sebelum ke solenoid, oli yang akan disaring oleh filter apabila mengalami penyumbatan atau tidak bekerja akan berdampak pada sistem. Akibatnya akan membuat kinerja dari oli yang akan disesuaikan ke semua sistem akan tersendat. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan filter, di mana di unit 2 PLTA meninjau terdapat filter baru dengan filter lama. Yang pada filter solenoid DFDK BHC 60 LC 10B11 merupakan filter baru di unit 2 PLTA meninjau, di mana tekanan dari filter ini 24-26 bar. Pada unit 2 PLTA meninjau, filter yang digunakan dua tabung pada satu alat. Selanjutnya ada filter solenoid CSFF 064008R, di mana oli tersebut merupakan oli lama dari unit 2 PLTA meninjau, di mana filter baru dan filter lama memiliki perbedaan dari segi kualitas dan yang digunakan. Tekanan oli yang ada oli lama ini 24-26 bar.
Berikut ada spesifikasi perbandingan filter. Di mana bahan yang digunakan dari filter baru terdapat besi yang dengan filter lama kain. Mesh dari filter baru rapat, yang dari filter lama tidak rapat, ada celah. Tekanan oli yang ada di filter baru dan filter lama sama-sama 24 sampai 26 bar. Analisa yang dapat saya ambil dari penyumbatan filter solenoid atau penyebab terjadinya clogging. Setelah melakukan pengecekan dari semua masalah yang didapatkan pengaruh filter solenoid tersumbat, maka didapatkan masalah yang terjadi penyumbatan pada filter solenoid tersebut didapatkan karena ada pengaruh dari filternya sendiri. Setelah melakukan perbandingan antara filter baru dan filter lama, bisa dilihat pada tabel spesifikasi perbandingan sebelumnya. Perbandingan filter didapatkan perbedaan yang sangat signifikan. Pada filter baru, masuknya kotoran atau debu sangat besar, karena filter baru memiliki kerapatan yang sangat padat dibandingkan dengan filter yang lama. Filter baru memiliki celah-celah sangat kecil dan rapat dibandingkan dengan filter lama. Apabila filter baru sirkulasi lalu masuknya kotoran atau debu filter akan mengalami penyumbatan. Semakin rapat filter, semakin besar pula kotoran atau debu yang masuk ke filter akan mengalami penyumbatan. Bisa dilihat perbandingan filter baru dan filter lama pada gambar 5.8 dan 5.10 pada filter lama. Pada filter lama, masuknya kotoran atau debu sangat kecil, karena filter lama tidak memiliki kerapatan yang sama dengan filter baru. Filter lama memiliki celah-celah atau ruang sangat besar, dan apabila filter lama mengalami penyumbatan, kemungkinan sangat kecil, karena filter lama memiliki celah-celah atau ruang apabila masuk kotoran. Sistem yang akan bekerja tidak terganggu, karena oli yang masuk ke kotoran bisa melewati celah-celah tersebut. Pada filter baru, apabila mengalami sumbatan akan berdampak besar terhadap sistem. Akibatnya akan membuat kinerja dari oli yang akan diseluskan semua sistem akan tersendat dan oli yang akan tidak bekerja secara maksimal. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegagalan operasional filter solenoid di Baltek Meninjau, yang pertama, filter solenoid merupakan filter yang digunakan untuk penyaringan oli yang bertekanan, di mana terdapat dua tabung filter pada satu alat, yang nantinya akan mempermudah proses pembersihan pada filter. Apabila jaringan filter tersebut terlalu kotor, akan berpotensi masuk kotoran dalam sistem oli, di mana mengakibatkan terjadinya penyumbatan pada sistem saluran oli. Oleh karena itu, apabila terjadi kegagalan pada filter, harus segera dilakukan penanganan dengan melakukan perbaikan dan perawatan. Yang kedua, dari cara kerja solenoid menggunakan sistem hidrolik di Baltek Meninjau, di mana oli akan disalurkan dari tangki penampung oli sampai tank, kemudian oli dipompa ke base tank, kemudian ke valve solenoid, dan ke semua sistem yang akan dituju. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil pengecekan penyebab terjadinya penyumbatan pada filter solenoid, didapatkan karena ada yang masalah pada filter baru, karena filter memiliki kerapatan dibandingkan filter lama. Semakin rapat filter, semakin besar aliran oli mengalami penyumbatan. Sekian dari presentasi seminar kerja praktek saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.